Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Usul Fatami dengan NPM 231705130. Sebelumnya di sini saya akan em, membuat soal terkait sistem pakar, di mana pada latihan kelima ini tentang materi pengembangan sistem pakar. Baik, di sini saya sudah membuat soal, di mana pada materi pengembangan sistem pakar ini saya membuat soal itu tahap di mana sistem diuji untuk mengetahui apakah hasilnya sesuai dengan pakar itu disebut apa. Nah, jadi untuk tahap di mana sistem itu diuji apakah hasilnya sesuai dengan sistem pakar itu berada pada testing and value dan evaluation. Nah, jadi jawabannya untuk soal ini testing dan evaluation. Jadi untuk implementasi, knowledge representation, knowledge acquisition itu ada lagi penjelasannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait pengembangan sistem pakar. Di sini saya sudah mencari dalam beberapa referensi saya. Jadi pengembangan sistem pakar itu melibatkan pengumpulan pengetahuan dari pakar itu sendiri, di mana direpresentasikan ke dalam basis pengetahuan atau knowledge base yang membangun mesin inferensi untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan. Nah, jadi pada pengembangan sistem pakar itu melibatkan beberapa pengetahuan dari si pakar itu sendiri, di mana pakar itu sendiri itu akan merepresentasikan ke dalam ilmu pengetahuan, kemudian akan membangun sebuah mesin inferensi untuk menganalisis data dan menarik sebuah kesimpulan dari berdasarkan si pakar tersebut. Nah, jadi langkah-langkah yang mencakup jadi pengembangan sistem pakar ini itu yang pertama itu ada identifikasi dan penilaian keadaan, di mana ada poin-poin pentingnya juga di sini. Kemudian yang kedua ada rekayasa pengetahuan atau knowledge engineer. Nah, jadi di sini jelaskan tadi di sini ada tuh knowledge representation, knowledge acquisition dan testing. Kemudian selanjutnya di sini ada perancangan, di mana pada pengembangan sistem pakar itu kita harus melakukan perancangan. Kita harus menentukan teknologi yang akan kita gunakan dalam menganalisis sistem pakar dan akan mengambil keputusan. Kemudian merancang struktur sistem dan merancang antarmuka pengguna atau user interface. Kemudian setelah perancangan, tahap selanjutnya di sini kita akan melakukan pembuatan dan pengujian. Nah, di mana di tahap pengujian ini sebenarnya masuk ke dalam tahap yang itu jawabannya testing dan evaluation. Di mana pada tahap pengujian ini sebuah sistem itu akan diuji untuk memastikan semua hubungan itu berjalan dengan lancar. Jadi pada tahap pengujian ini semua sistem pakar itu akan diuji untuk memastikan apakah sistem itu berjalan dengan semestinya dan memastikan tidak ada terjadinya error. Kemudian nah ini sistem memberikan keluaran atau outputnya yang sesuai. Nah, setelah melakukan pengujian, di sini kita akan melakukan dokumentasi dan pemeliharaan. Nah, pada dokumentasi dan pemeliharaan itu fungsinya untuk memudahkan si pengguna sistem ini untuk memelihara di sistem di kemudian hari. Dan di sini saya juga mendapat referensi dari AI juga terkait pengembangan sistem pakar. Nah, ini tahapan pengembangan sistem pakar itu sama saja seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, ini yang mengacu pada soal yang saya buat, yaitu menguji apakah sistem dapat memberikan hasil yang dilakukan pakar sebenarnya apa tidak. Nah, pada tahap ini itu berada pada testing dan evaluation. Nah, di mana si sistem akan diuji dan dievaluasi. Nah, jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan dari sistem pakar. Jadi kelebihannya lebih kurang itu dapat bekerja terus tanpa lelah, kemudian konsisten dalam mengambil pengambilan keputusan secara cepat dan meningkatkan efisiensi waktu dan biaya. Jadi lebih kurang kelebihan dari sistem pakar itu ya intinya kayak mempercepat mempercepat kita untuk mengambil sebuah keputusan. Dan kekurangannya di sini tidak secerdas manusia dalam hal intuisi, kemudian biaya pengembangannya tinggi, jadi pengetahuan bisa cepat usang atau hilang, kemudian sulit memperoleh pengetahuan dari pakar. Jadi ini kurang lebih kekurangan dan kelebihan dari sistem pakar itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan terkait latihan soal kelima terkait pengembangan sistem pakar. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.